Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wondo. Pemirsa, sidang lanjutan perkara penghalangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua digelar hari ini. Dua terdakwa dihadirkan, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabaripa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisil, apa agenda sidang yang akan dijalani dua terdakwa hari ini? Ya Eva, untuk agenda sidang yang akan dijalani oleh dua terdakwa Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal di Divisi Propam Polri dan juga Agus Nurpatria mantan KDNA di Biro Paminal adalah agenda pemeriksaan saksi. Artinya sudah masuk ke dalam proses pembuktian perkara karena kedua terdakwa ini tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan dan menerima semuanya atau sepenuhnya surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan pada pekan lalu. Kami mendapatkan konfirmasi dari pihak penasihat hukum kedua terdakwa ini karena penasihat hukumnya sama, ada 10 saksi yang nanti akan dihadirkan dalam proses persidangan. 8 saksi merupakan saksi yang kemarin memberikan kesaksian dan dihadirkan untuk terdakwa Irfan Widianto dan ada 2 saksi tambahan pada hari ini. Kami akan coba sampaikan siapa saja 10 saksi ini. 2 diantaranya merupakan saksi atau petugas keamanan security di Pos Satpam di Komplek Duren 3. Kemudian ada 1 pekerja harian lepas, 1 orang pengusaha CCTV ataupun teknisi yang memasang CCTV atau DVR CCTV, Afung. Kemudian ada 4 orang anggota Polri termasuk AKBP Ari Cahya, serta ada 2 orang saksi tambahan hari ini, yakni Arianto yang merupakan pekerja harian lepas di Divisi Propam Polri dan juga Seno yang merupakan ketua RT di Komplek Duren 3. 10 saksi ini akan memberikan kesaksian hari ini. Nanti sidang akan dimulai pada pukul 9.30 dengan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel. Namun tentu yang menjadi pertanyaan mengingat saksi yang akan memberikan pernyataan hari ini adalah sama, kemudian majelis hakim untuk kedua terdakwa ini sama, penasihat hukumnya juga sama. Apakah nanti sidang pemeriksaan saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini akan digabung atau tidak? Kami masih menunggu konfirmasi dari pihak majelis hakim. Namun Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan untuk digabung atau tidaknya proses persidangan antara kedua terdakwa pada hari ini nanti akan menunggu keputusan dan juga pertimbangan dari majelis hakim. Namun jika kita melihat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap kedua terdakwa ini, diketahui Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal di Divisi Propam Polri ini berperan untuk memberikan instruksi kepada bawahannya untuk membersihkan CCTV yang ada di sekitar Komplek Duren 3. Begitu juga untuk Agus Nurpatria yang bersama dengan Irfan Widianto menyisir CCTV di Komplek Duren 3. Demikian Eva. Baik, terima kasih Cecilia Sinabaripa untuk informasi Anda. Inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Banjir menerjang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama berjam-jam. Akibatnya pasar sentral Majene dan puskesmas lumpuh setelah diterjang banjir. SD24, depannya SD24, Salepah. Inilah video amatir saat banjir menerjang Kelurahan Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. 1 mobil warga hanyut terbawa arus saat hujan deras melanda wilayah ini selama berjam-jam. Bahkan sejumlah titik diterjang banjir seperti di depan SD 24 Salepah dan menyebabkan sekolah ini diliburkan. Banjir ini juga mengakibatkan pasar sentral Majene lumpuh total. Sejumlah tempat penjualan warga yang berada di pinggir jalan hanyut. Sementara itu banjir juga menyebabkan puskesmas Banggai 1 lumpuh. 1 pasien sempat dievakuasi ke ruangan yang lebih aman akibat banjir. Pelayanan puskesmas ini ditiadakan sementara waktu untuk dilakukan pembersihan lumpur. Hingga kini sejumlah titik di pusat Kabupaten Majene ini masih terendam banjir. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan tebing setinggi 20 meter longsor dan menutup akses jalan utama di wilayah Kebun Gunung Pasang, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Tebing setinggi kurang lebih 20 meter di pinggir jalan utama perkebunan Gunung Pasang, PDP Kahyangan, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ini longsor akibat kondisi tanah labil, tidak mampu menahan hujan deras. Meski lokasi longsor jauh dari pemukiman warga,
Namun material longsor menutup akses jalan utama dan membuat aktivitas warga terganggu. Material longsor dan pepohonan juga sempat menghantam tiang beton PLN yang akan difungsikan untuk penyambungan kabel listrik baru ke permukiman warga. Sejumlah petugas PLN pun diterjunkan untuk melakukan perbaikan kabel dan tiang beton yang kondisinya mengalami kemiringan dan nyaris roboh ke jalan. Warga yang melintas di lokasi longsor diimbau untuk mewaspadai ancaman longsor susulan. Antara jam Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung melaporkan 8 dari 12 pasien gangguan ginjal akut misterius yang dirawat di RSHS Bandung meninggal dunia. Meski begitu, selama 2 hari terakhir sudah tidak ada pasien gangguan ginjal yang datang ke RSHS. Keterangan itu dikatakan PLT Dirut RSHS Dr. Yana Ahmad kepada wartawan di RSHS Bandung. Menurut Yana, pasien meninggal akibat gangguan ginjal akut ini merupakan pasien balita. Saat ini masih ada pasien gangguan ginjal akut yang dirawat di RSHS Bandung. Pihaknya mengaku prihatin dengan kasus ini dan berharap ditemukannya obat penawar gangguan ginjal akut tersebut sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Yana menyebutkan hingga saat ini tidak ada penambahan jumlah pasien gangguan ginjal akut dari Jawa Barat. Sebelumnya, Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung merawat 12 pasien gangguan ginjal akut misterius. 12 pasien gangguan ginjal akut misterius ini berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Rata-rata umur pasien di bawah 6 tahun dan ada juga yang ditemukan berumur 13 tahun. Yana mengungkapkan gangguan ginjal itu ada 2, yakni gangguan ginjal kronik dan gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut terjadi apabila terjadi penurunan fungsi ginjal secara mendadak dan umumnya ditandai dengan pengurangan kuantitas ruang buang air kecil dan peningkatan kadar kreatinin pada darah. Sidang pemeriksaan saksi perkara perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar hari ini untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Kita bergabung dengan Sisilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Sisilia, siapa saja saksi yang akan dihadirkan hari ini untuk kedua terdakwa? Ya Reza, jika sesuai dengan jadwal sebenarnya ada 10 saksi yang dihadirkan untuk kedua terdakwa, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Saksi yang dihadirkan ini sama untuk kedua terdakwa, namun dari 10 saksi yang dihadirkan ini yang hadir di persidangan pada hari ini hanya 7 orang saksi saja. Sebelumnya 10 orang saksi yang kami maksud ini terdiri dari 2 orang petugas security atau petugas keamanan di pos penjagaan di Komplek Duren 3, Rumah Dinas Sambo. Lalu ada 2 orang pekerja lepas, kemudian 1 orang pengusaha sekaligus teknisi CCTV, 4 orang anggota Polri, dan 1 orang ketua RT di Komplek Duren 3. Namun dari 10 ini 7 orang yang hadir, 3 orang yang tidak hadir yakni ketua RT, Seno Sukarto, lalu Arianto yang merupakan pekerja lepas di Divisi Propam Polri, dan ada 1 orang Afung yang merupakan pengusaha sekaligus teknisi DVR CCTV. Tidak dijelaskan tadi kenapa alasan 3 orang ini tidak hadir, namun pemeriksaan saksi masih terus dilanjutkan. Saat ini yang sedang berlangsung di ruang sidang utama atau di belakang saya ini adalah pemeriksaan identitas dari saksi-saksi yang akan memberikan keterangan hari ini. Ada kesamaan saksi sebenarnya Reza dan juga pemirsa antara saksi yang diperiksa untuk 2 terdakwa ini dengan saksi yang kemarin diperiksa untuk terdakwa Irfan Widianto. Saksinya sama namun ada tambahan untuk Seno Sukarto dan juga Arianto meskipun tidak hadir untuk hari ini. Kami tadi sempat berbincang dengan pihak dari kuasa hukum kedua terdakwa karena kuasa hukumnya sama. Kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa
terdakwa siap untuk menjalani persidangan hari ini, siap fisik, siap mental, dan juga hendak melihat apa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ini. Yang ingin dicari adalah bagaimana sebenarnya pemberian instruksi ataupun bagaimana sebenarnya proses permintaan CCTV tersebut terjadi, karena pihak dari kuasa hukum tetap berada pada standpoint atau pendirian bahwa yang dilakukan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria itu bersumber dari instruksi yang berasal dari Verdi Sambo. Dan untuk hari ini, teknis persidangan dilakukan secara bersamaan. Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria digabung persidangannya karena mereka dari segi saksinya sama, yang hendak digali dari saksi juga sama, majelis hakimnya juga sama, bahkan penasihat hukumnya juga sama. Sehingga agar sidang dapat berjalan lebih cepat, lebih sederhana, lebih mudah, dan nanti dapat langsung menuju ke pokok-pokok persidangan dan juga pembuktian lebih lanjut, maka persidangan tadi dilangsungkan secara bersamaan tepat pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Kita masih menunggu, Reza, apa saja keterangan-keterangan saksi yang akan disampaikan pada hari ini. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.